tujuan dari kegiatan ini sebenarnya sasaran itu anak muda. Karena anak muda yang akan melanjutkan tanah ini, negeri ini. Pemuda di Tapal Batas ini memang sangat-sangat menggunakan hal-hal yang tidak dalam arti narkoba dan lain-lain. Yang perlu diaktifasi ya Skopro, Kriku, Kibai. Baru bagian distrik Waris, ini distrik Arsa Timur ya, distrik Waris, sekarang distrik W. Nah, itu yang perlu diantisipasi. Di Kabupaten Kerom, banyak pihak masih terus mengatasi penyalahgunaan narkoba, terutama narkotika jenis ganja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ganja atau zat ini diklasifikasikan ke dalam golongan 1 karena memiliki potensi penyalahgunaan yang sangat tinggi dan dapat menyebabkan ketergantungan. Ganja dikenal juga sebagai zat psikoaktif. Kandungan utama di dalamnya, yaitu tetrahidrokannabinol, THC, dapat mengubah suasana hati, persepsi, dan perilaku penggunanya. Kampanye sosial tentang penyalahgunaan nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang peduli terhadap masa depan anak-anak muda. Berbagai program kampanye yang difokuskan pada pencegahan, penanggulangan dampak, dan rehabilitasi korban, yang rutin dilakukan oleh pemerintah daerah melalui OPD terkait bersama mitra seperti Badan Narkotika Nasional atau BNN, dan Satuan Narkoba Polres, seperti yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Kerom, tak bisa dipandang sebelah mata. Itu merupakan bagian dari sebuah gerakan dalam mencegah penyalahgunaan obat-obat terlarang di kalangan remaja dan usia produktif. Selain itu, tujuannya adalah memberikan informasi mengenai dampak destruktif zat terlarang terhadap fisik, mental, dan masa depan generasi muda. Dari kegiatan ini sebenarnya sasaran itu anak muda. Karena anak muda yang akan melanjutkan tanah ini, negeri ini, dan ini miliknya. Jadi dia harus tahu bahwa dia bebas dan dia layak dipersiapkan untuk meneruskan negeri ini, nusa dan bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan lain kenapa orientasinya anak muda, supaya kita bisa mendeteksi dini apakah dia adalah pengguna atau tidak. Puji Tuhan, dari 20 orang itu semua negatif. Artinya bahwa ini positif. Itu satu, ini positif. Tetapi yang kedua adalah mungkinkah mereka yang menggunakan itu takut datang. Itu. Tapi itu negatif. Saya optimis ketika mereka bersedia untuk diperiksa, itu berarti ada satu sikap dalam diri, dia ingin maju, dia ingin berkembang, sama seperti pemuda-pemuda lain di tempat lain di seluruh Indonesia ini. Makanya mengapa itu penting. Yang kedua, kenapa harus di Kibai? Ya kan? Nah, dia berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Lalu akses paling mudah, tidak perlu biaya transportasi, jalan kaki menyeberang kali sudah dapat itu. Sehingga Kampung Kibai ini menjadi beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu sesuai dengan arahan dari Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Kabupaten Kerom, Peter Busbagit, bahwa kita sebagai kabupaten yang berada di beranda depan Negara Republik Indonesia, kita harus mengusahakan bagaimana caranya untuk bisa meminimalisir segala pengaruh negatif yang bisa datang dari mana saja. Kita jaga beranda depan kita ini, sehingga ketika kita bisa bekerja sama untuk menjaga arus negatif yang datang dari negara tetangga, berarti kita telah melindungi Indonesia. Terima kasih. Kampanye sosial tentang penyalahgunaan nafza oleh pemerintah dan mitra di beberapa lokasi di Kabupaten Kerom justru mendapat apresiasi dari setiap individu yang peduli terhadap masa depan generasi muda. Dan di sini saya atas nama Kepala Kampung bersama masyarakat dan tokoh-tokoh sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Kerom yang mana bisa perintahkan dinas terkait dalam arti dinas sosial Kabupaten Kerom untuk mengadakan kegiatan di Kampung Kibai. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih.
Ke depan kami minta bahwa dengan kegiatan ini kami atas nama pemerintah Kampung Kibai dan masyarakat Kampung Kibai umumnya, dan kami minta bahwa ini program ini kami minta untuk harus berlanjut, karena di sini kami umumnya di masyarakat dan pemuda di Tapal Batas ini memang sangat-sangat menggunakan hal-hal yang tidak dalam arti narkoba dan lain-lain, dan memang yang harus diberantas ini yang dilakukan oleh dinas sosial Kabupaten Kerom ini kedepannya, supaya kami sama-sama bisa berjalan sama-sama untuk bisa mengatasi hal ini, karena saya yakin sebagai pemerintah PLT dan aparat kampung dan tokoh-tokoh bahwa di kampung kami, terkhusus di Kampung Kibai, banyak sekali pemuda kami yang sudah tergolong dalam hal narkoba, yang terutama itu ganja. Ganja memang di Kabupaten Kerom dan terkhusus di kampung kami Kibai memang sangat luar biasa yang tidak bisa kami atasi. Kami pemerintah kampung bersama tokoh-tokoh kami tidak sanggup untuk bisa mengatasi. Tapi dengan bantuan atau dengan yang mana dilakukan oleh dinas sosial Kabupaten Kerom ini sangat membantu kami, dan kami sama-sama juga akan berupaya untuk narkoba di Kabupaten Kerom dan terkhusus di Kampung Kibai ini bisa kami berantas sama-sama, supaya pemuda maupun yang sekolah maupun yang tidak sekolah bisa terhindar dari hal-hal seperti narkoba dan ganja dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Titik penyebaran pun makin lama makin meluas. Berikut titik penyebaran narkotika jenis ganja di Kabupaten Kerom, seperti yang diutarakan KBO Sat Narkoba Polres Kerom, Ibda Patar Lumbantoruan. Mungkin untuk sementara untuk Kabupaten Kerom, daerah rawannya itu yang perlu diaktifasi ya Skopro, Kriku, Kibai. Baru bagian distrik Waris, ini distrik Arsa Timur ya, distrik Waris, sekarang distrik W. Itu yang perlu diantisipasi, termasuk Banda ya Banda kalau untuk distrik Waris. Penanganan dari Polres Kerom tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau tanpa ada sinergitas daripada semua masyarakat. Maksudnya di sini masyarakat yang harus menjaga diri sendiri, terutama paling utama itu dari keluarga dulu kita awasi bagaimana pergaulan anak kita, baru bagaimana belajarnya, bagaimana sekolahnya, semua kita harus awasi. Baru kemudian tokoh agama harus sering memberikan bimbingan rohani, pembinaan rohani untuk masyarakat. Kemudian untuk kalangan pelajar, bagi kalangan pelajar guru-guru harus sering memberikan pelajaran-pelajaran tentang dampak daripada narkotika. Bagaimana dampak untuk pribadi kita, untuk fisik, psikis, dan sebagainya. Mungkin itu saja. Jadi kalau Polres Kerom itu hanya melakukan penindakan bagi penyalahguna narkoba, baik itu yang mengkonsumsi, baik itu yang memiliki, menguasai, ataupun mengejarkan narkotika. Jadi itu saja yang dilakukan oleh penindakan yang dilakukan oleh Polres Kerom. Selain daripada itu, tetapi kami tidak lupa juga tetap melakukan penyuluhan ke masyarakat. Mudah-mudahan Kabupaten Kerom semakin hari tingkat peredaran narkoba semakin kecil. Itu saja harapan kita semua. Penyebaran narkotika jenis ganja di Kabupaten Kerom meningkat tajam. Hal ini disebabkan oleh akses transaksi yang begitu mudah lewat jalur darat dari negara tetangga Papua Nugini. Jika upaya pencegahan tidak segera dimulai dari keluarga dan diri sendiri maupun oleh berbagai pihak, maka tamatlah masa depan generasi muda di negeri ini.
Hari ini kita bisa memastikan 5-10 tahun ke depan, hancurnya masa depan generasi Kerom telah nampak di depan mata. Terutama anak-anak asli Kerom.